Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali di sore ini kita akan jumpa dalam bincang sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas nama penyakit diabetes mellitus, dan hari ini kita akan khusus membahas bagaimana terapi obat dan non obat diabetes mellitus, karena salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah diabetes mellitus, baik tipe 1 atau tipe 2, tapi yang paling banyak hampir 90% sampai 95% mengalami yang namanya tipe 2. Dan hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Ilham Haryaji M.Biomed yang akan menemani kita dan berbagi informasi kepada sahabat keluarga muslim tentang terapi obat dan non obat diabetes mellitus. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, jumpa lagi kita ya. Iya, alhamdulillah sehat, Dok ya. Oke, sebelumnya dokter juga pernah membahas tentang diabetes mellitus. Ini kelanjutan Dok, dari ya. pertemuan kita sebelumnya. Oke, ini kita khususkan bagaimana pengobatannya, Betul. terapinya baik dengan obat ataupun non obat, Ya, insya Dok, Allah, ya. ya. Nah, kira-kira bagaimana ya terapinya non obat dan dengan obat ini? Jadi bagi sahabat keluarga muslim bisa nanti berpartisipasi menghubungi kami di 0617944280 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda via WA kami atau SMS center kami di 081370031616. Ya, hari ini kita membahas tentang mengenal terapi obat dan non obat diabetes mellitus. Ya, sahabat keluarga muslim, dan langsung saja ini kita bahas. Ada istilah dua hal yang ini saya kurang paham nih, Dok. Ini banyak sekali ketika membaca artikel tentang penyakit diabetes itu ada istilah resistensi insulin dan defisiensi insulin. Nah, ini bedanya sendiri apa sih, Dok? Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun bisa menyaksikan siaran ini, sore ini kita berjumpa lagi membahas masalah kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya ya, tentang masalah diabetes. Jadi yang dimaksud dengan resistensi insulin itulah yang terjadi pada diabetes tipe 2. Di mana sebenarnya insulin di dalam tubuh itu ada, tapi tidak bisa bekerja. Nah, dia tidak bisa masuk mengantarkan glukosa itu ke dalam sel, sehingga tubuh kita mengira tidak ada glukosa di dalam tubuh. Akibatnya adalah timbul suatu keadaan kompensasi, ya, di mana akhirnya kita menjadi sering makan, sering minum dan sebagainya, merupakan tanda-tanda diabetes. Nah, akhirnya timbul gejala-gejala yang penyakit diabetes itu sendiri. Jadi itulah dia yang terjadi pada diabetes tipe 2 yang disebut dengan resistensi insulin. Insulinnya ada tapi tidak bisa bekerja. Nah, berbeda dengan yang defisiensi insulin. Nah, defisiensi insulin ini biasanya terjadi pada diabetes tipe 1. Di mana pada diabetes tipe 1 itu memang insulin itu gagal diproduksi oleh pabriknya di pankreas kita ya, di dekat lambung, sehingga memang insulin tidak ada. Nah, jadi itu dia yang membedakan antara diabetes tipe 1 dengan tipe 2. Nah, itulah dia. Nah, untuk tipe 1 ini berarti bukan dari apakah ini juga pengaruh dari gaya hidup atau memang bawaan ini anak atau orang sudah autoimunnya sudah bermasalah atau gimana, Dok? Baik. Nah, secara umum atau secara dari penelitian bahwa sebagian besar diabetes tipe 1 itu terjadi karena adanya satu proses ya, kerusakan di dalam sel beta pankreas akibat adanya reaksi autoimun. Ya kan, artinya memang ada gangguan di dalam tubuhnya itu sendiri. Tapi hal ini juga bisa disebabkan karena hal-hal yang lain. Misalnya penggunaan bahan-bahan kimia ya, penggunaan obat-obatan tertentu, sehingga obat-obatan tadi bisa lama-kelamaan merusak sel beta pankreas itu sendiri, sehingga bisa timbul yang namanya defisiensi insulin itu. Ya. Nah, kalau dari pengobatannya itu sendiri yang lebih sulit itu diobati tipe 1-nya atau tipe 2, Dok? Ya, jadi dari segi pengobatan memang kalau tipe 1 sudah jelas karena tidak ada insulinnya, maka kita lakukan yang namanya substitusi insulin langsung. Dan memang biasanya pasiennya akan ketergantungan selamanya dengan insulin. Nah, berbeda dengan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini dari penelitian sekarang yang dilakukan itu memang kebanyakan terjadi gara-gara adalah pola hidup yang salah ya.
misalnya pola makan yang salah, tidak diatur, kemudian pola hidup yang kalau kita bilang sedentary, artinya kalau anak zaman sekarang tuh bilang woles ya, santai banget gitu. Oke. Nggak ada olahraga ya kan, mungkin ya intinya pola hidup yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Oke. Ya, sehingga hal tersebut membuat seseorang yang apalagi memiliki bakat diabetes akhirnya menjadi kena diabetes. Nah, untuk diabetes tipe 2 sendiri dari segi pengobatan yang kita kenal sekarang di dunia medis sendiri, itu kita melakukan pendekatan asesmen dulu sebenarnya. Kita kalau ada pasien diabetes, kita melihat seberapa parah pasien diabetes tipe 2 tadi. Biasanya kita akan periksa dulu ya, secara fisik diagnostik, kemudian secara laboratorium, kita akan menilai sampai di mana keparahannya. Nah, setelah itu biasanya nanti dokter akan menyusun manajemen terapi. Nah, manajemen terapi ini kita membagi, ada yang terapi farmakologis atau menggunakan obat-obatan, dan terapi yang tidak menggunakan obat-obatan. Oke. Nah, biasanya untuk yang baru pertama kali didiagnosis, maka yang kita lakukan duluan adalah terapi yang non farmakologis ini. Artinya terapi yang belum menggunakan obat-obatan. Sejauh ini kasusnya, Dok, ya, apakah ada yang bisa memang betul-betul sembuh total seperti itu atau terus berobat selamanya seperti tipe 1 Iya. substansi apa tadi insulin? Iya, jadi memang kalau dibilang sembuh ya, sebenarnya bisa. Tapi memang untuk bisa sembuh itu dari diabetes ini membutuhkan kedisiplinan yang ekstra ketat ya, ekstra betul-betul, artinya usahanya memang sangat berat sekali. Hal tersebutlah yang membuat akhirnya menjadi paradigma bahwa kalau sudah kena diabetes tidak bisa sembuh. Oke. Nah, itulah dia. Jadi kita bilangnya terkontrol gitu ya. Nah, sebenarnya kalau memang betul-betul disiplin, Iya. itu bisa kita kurangi obatnya lama-kelamaan dan bisa seperti semula sebenarnya. Tapi memang itu berat ya. Berat, tapi butuh waktu yang cukup panjang juga Iya, berarti, dan Dok, konsisten ya? tentunya di sini. Oke. Nah, berarti untuk tipe 1 tadi ini akan terus Iya, selamanya betul. akan harus mendapatkan asupan insulin seperti Benar itu, sekali, Dok, ya, benar. untuk menjalani kehidupannya Iya, gitu, benar. Dok, ya. Akan tergantung sekali Oke. karena memang pabriknya sudah rusak. Udah rusak. Oke, ini tapi kasusnya ini sangat sedikit, Dok, ya. Iya, sangat sedikit dibandingkan dengan yang tipe 2. Tipe 2. Iya. Oke. Nah, kedengaran nih, Dok, ini untuk orang yang menderita diabetes Iya. ini pertamanya ini akan nafsu makannya meningkat. Iya. Tapi kita melihat ini kan yang menderita diabetes itu akan lemah, Iya, kemudian betul. kurus. Benar. Nah, ini kenapa bisa seperti itu, Iya. Dok? Jadi ada ini sebenarnya ada progresivitas ya, artinya perjalanan dari satu penyakit kronologisnya ya. Jadi karena sudah kita katakan tadi bahwa diabetes ini membuat insulin itu tidak bisa memasukkan glukosa yang merupakan sumber energi tubuh ke dalam sel kita. Oke. Akibatnya seperti kendaraan kurang bensin gitu ya. Walaupun dimasukkan bensin Walaupun tapi nggak bensinnya bisa tidak digunakan. bisa seperti digunakan, itu, Dok. akhirnya tubuh kita membaca ini tidak ada bahan bakar. Oke. Ya, atau bahan bakarnya tidak sempurna. Akhirnya itulah timbul-timbul gejala-gejala seperti itu ya, lemas, sering ngantuk ya kan. Oke. Nah, ada tanda klasiknya yaitu banyak sekali makan, tapi berat kurus. badannya awalnya gemuk sih, tapi lama-lama digurus. Oke, berarti di awal Gemuk ketika biasanya. gemuk gitu, Dok, ya. Tapi lama-lama nanti kurus. Kurus. Kalau kurus itu sudah Iya, iya. adanya tubuh tidak bisa mengkompensasi lagi biasanya. Kemudian karena glukosa banyak di darah, maka darah itu menjadi menarik air ya. Akhirnya volume darah menjadi tinggi, nah itu bisa jadi banyak kencing. Ya, kencing ya kan. Kemudian karena dia banyak kencing, Iya. maka kompensasinya tubuh juga akan membutuhkan air, akhirnya banyak minum. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak kencing, banyak minum, kemudian dia penurunan berat badan. Itu tanda-tanda klasiknya. Nah, biasanya 2 atau 3 di antara itu sudah kita bisa curigai adanya satu diabetes. Diabetes. Nah, masalahnya adalah kebanyakan pasien itu datang ke dokter bukan dengan gejala-gejala klasik tadi, tapi dengan gejala-gejala non klasik. Misalnya ya, iya. kalau misalnya usia laki-laki di usia di atas 45, itu banyak sekali datang dengan gangguan ereksi ya pada alat kelaminnya. Nanti itu gangguan berpengaruh pada, dengan Iya, diabetes juga, Dok? pasti karena berhubungan dengan pembuluh darah ya. Iya, iya, iya. Ada mereka yang datang dengan misalnya dia punya luka yang tidak sembuh-sembuh ya, atau datang dengan TBC, batuk ya misalnya. Jadi kebanyakan memang datang dengan masalah-masalah yang non klasik. Setelah kita pelajari lebih lengkap, rupanya memang pasien ini memang terkena diabetes.
Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin kenapa dok ya banyak sekali di usia di atas 45 tahun ke Ya, atas itu banyak yang menderita yang namanya benar. diabetes dok Ya, ya. Oke, ini gejala non klasik tadi iya, berarti dok ya. benar sekali. Nah, kemudian ya dok, ketika karbohidrat atau gula tidak bisa lagi digunakan tubuh menjadi tenaga. Nah, untuk penderita diabetes ini, jadi untuk pengganti tenaganya itu apa biasanya dok? Iya, kita bicarakan dulu dari masalah patofisiologisnya ya. Apa Silakan. yang selek terjadi dalam Ah, tubuh. ah. Jadi kalau misalnya tubuh tidak bisa menggunakan glukosa itu, Iya. maka tubuh itu akan melepaskan cadangan glukosanya, yaitu glikogen, ya kan, di dalam lemak-lemak itu akhirnya lemak juga akan diproses menjadi bahan bakar, ya. Nah, itulah yang lama-kelamaan itu terbentuk pembentukan bahan bakar yang bukan dari karbohidrat. Nah, ada efeknya tentunya. Iya. Karena dia bukan bahan bakar asli, dia memiliki efek-efek samping ya. Oke, jadi kalau dia gemuk berarti bisa kurus juga dok? Iya, lama-kelamaan akan kurus. Ya, oke. karena tadi lama-lama tubuh tidak membaca ya, Iya, gangguan iya, insulinnya semakin parah, maka karena tubuh tidak membaca tidak adanya insulin, maka dia akan lepaskan cadangannya ya. Kalau kita itu ada punya deposit lah gitu ya, Iya. deposit tenaga gitu ya, atau deposit gula gitu, dia akan lepaskan semua. Oke, nah jadi ini penyebabnya kenapa penderita diabetes itu lama-kelamaan terus semakin kurus, Iya, jika dok, tidak ya. dikontrol ya begitu. Nah, baik sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya mengenai bagaimana pengobatan atau terapi pengobatan baik secara obat ataupun non obat untuk diabetes meletus, Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Kita hari ini akan membahas bagaimana terapi obat dan non obat untuk diabetes meletus, karena ini salah satu penyakit yang sangat banyak diderita oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Betul dok, sekali ya. Nah, kemudian nih dok, untuk pengobatan sendiri, kalau pengobatannya untuk obat, nah ini sejauh mana dok? Apakah begitu sulit, butuh waktu yang lama, kemudian apakah ini dengan dana yang cukup besar juga untuk dari obat, dan bagaimana untuk yang non obat tadi dok? Iya, jadi kita bahas dulu pilar dari pengobatan diabetes tipe 2 ya. Oke, jadi dia ada pilar-pilarnya Iya, juga ada dok, pilarnya. ya? Jadi Oke, yang kita silakan, pelajari di dunia kedok medis itu ya, ada pilar non farmakologis, yaitu pertama itu adalah pilarnya edukasi. Artinya karena ini pengobatan jangka panjang, maka pasien itu harus kita jelaskan bahwa pasien ini menderita diabetes dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian biasanya kita jelaskan juga faktor risiko ke depannya seperti apa jika pasien ini tidak menjalani terapi yang benar. Jadi pertama itu harus pasien kita buat mengerti dulu. Artinya dia harus ikhlas dulu menerima kondisinya yang seperti itu. Oke. Kenapa? Karena kalau dia tidak menerima dengan kondisi seperti itu atau dia tidak mengerti tentang penyakitnya, maka tujuan terapi tadi tidak akan tercapai tentunya. Ya, walaupun kita sudah menggunakan obat-obatan yang baik. Jadi pilar pertama adalah edukasi, pasien harus mengerti. Oke, berarti bagi seorang dokter atau medis yang menangani penderita seperti ini ya harusnya betul-betul memberikan edukasi dulu dok ya, atau nasihat harus paham, seperti itu dok ya, baik secara medis atau nasihat secara agama juga ini bisa juga sekali, dok ya, agar si penderita lebih sabar dok ya benar, menghadapi penyakitnya, Ikhlas, butuh ya. waktu yang lama, ikhlas, karena dengan kalau sudah pesimis ini bisa juga mengurangi Pasti. kesembuhannya dok Iya, ya, pasti, semakin pasti. lama seperti Iya. itu. Jadi harus Karena optimis pengobatan juga. jangka panjang ya. Oke, nah itu yang pertama adalah edukasi ya. Kemudian apa lagi dok? Nah, yang kedua baru pengaturan pola makan. Oke. Karena memang penyakit diabetes ini banyak berhubungan dengan pola makan ya. Nah, kita tahu bahwa ya semua orang pasti suka makan begitu. Iya betul. Dan memang beberapa orang memang memiliki pola makan yang luar biasa lebih ya dibandingkan yang lainnya. Nah, di dalam pengaturan pola makan ini sebenarnya yang dianjurkan itu adalah disiplin makan, bukan mengurangi makan. Oke. Disiplin artinya makan itu harus teratur, ya waktunya. Supaya apa? Supaya kerja dari insulinnya tadi atau pankreasnya itu menjadi teratur kembali. Oke. Ya, jadi biasanya itu dibagi menjadi 3 kali makan berat dan 3 kali makan ringan. Makan ringan. Nah Iya. ini bagaimana dok? 3 kali makan berat, 3 kali makan ringan. Iya, Berarti, kok kayaknya banyak gitu ya. Iya banyak. Berarti ini ada 6 kali makan 6 dalam kali sehari makan, dok iya. ya. Kita yang sehat biasanya 3 kali, Ah, ini kok benar. 6 kali seperti itu. Iya, Ini gimana betul, dok? ya. Jadi
enam kali makan ini adalah pengaturannya ya. Iya, iya. Kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya untuk mempertahankan kadar gula darah itu sendiri ya, supaya stabil. Apalagi kalau pasien itu sudah mengkonsumsi nanti obat-obatan anti diabetik oral. Ya, supaya tidak terjadi yang namanya penurunan gula darah yang sangat ekstrim, yang justru akan membahayakan bagi pasiennya ya. Jadi 3 kali makan berat ini biasanya kita pilih menjadi makan pagi, kemudian makan siang, dan makan sore. Makan sore. Iya. Berarti ini masuk ke dalam kategori non obat atau masuk Masih non obat. non obat? Iya. Berarti Masih kita non-obat. mulai dari non obat. Iya. Ya. Pertama kali non obat dulu. non obat dulu. Iya, karena memang manusia ini kan aslinya tidak minum obat ya. Betul betul. Obat karena sakit aja, Dok. Iya, ya. Oke, obat ini hanya sebagai support saja nanti. Iya, berarti ini sakit bisa juga diobati dengan non obat. Non-obat Dok, ya. Ini sebenarnya. luar biasa sekali, Dok Iya. ya. Tapi tahan dulu, Dok, kita jeda terlebih dahulu, Baik. nanti kita akan lanjutkan kembali. Iya. Sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan manapun Anda berada, dan sahabat Arisalah, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.